sangat apresiasi Vietnam, gerakannya cepat. Dan gak lama sejak itu langsung bikin pernyataan. Ketua Partai Komunis di Vietnam langsung bikin pernyataan. Saya sudah teleponan dengan Donald Trump. Dan dengan Presiden Donald Trump kita sudah bikin kesepakatan. Vietnam akan mengurangi bea masuk barang-barang made in Amerika yang masuk ke Vietnam. Dia masuk 0%. Smart. Dia tahu walaupun dia bikin jadi minus 1% pun gak ada artinya. Kenapa? Ya Amerika mau ekspor apa sih ke Vietnam? Emang bisa beli orang Vietnam barang-barang made in Amerika, Harley Davidson, mobil Ford? Nggak bisa. Ujung-ujungnya ya beli motor yang murah, mobil yang murah. Jadi so what? Nggak apa-apa, it's okay. Cerdas. Langsung gerak cepat. Thailand lakukan yang sama. Sampai detik ini sudah ada 50 negara yang pergi terbang di Amerika, duduk bareng negosiasi. Indonesia, boys! Semua. Kecewa gue betul-betul kecewa. Sampai detik ini apa pernyataan pemerintah? Nggak ada. Yang ada apa? Downplaying. It's okay bro. Ini mitra dagang terbesar nomor 2 di Indonesia, Amerika Serikat. Nyawa pabrik tekstil kita ekspor kemana? Kita punya pabrik Nike di Jawa. Ekspor kemana? Siapa yang bisa beli sepatu Nike begitu mahal? Amerika. Lah Amerika kasih kita pajak. Terus gimana? Ya udah, nggak apa-apa, biarin aja loh. Terus kemana karyawan buru-buru pabrik kita? Tekstil, baju, garment. Ribuan masyarakat Indonesia kerja jadi buruh. Kemarin udah bangkrut, Tritex. Puluhan ribu nganggur. Puluhan ribu guys, bukan 1 batang 2 batang. Puluhan ribu manusia nganggur. Sekarang kita masih mau acting baik-baik saja. Buta semuanya, asli gak punya hati. Cuma pengen apa? Sikat duit pajak lu. Cuma pengen apa? Kawin lagi pejabat-pejabat ini. Gak peduli. Dan gue ngeliat responnya betul-betul miris. Ini gue mau lihat nih, kasih lihat nih video salah satu mantan pejabat tinggi di Indonesia, wakil presiden. Coba kita lihat responnya. Jadi akhirnya efeknya itu tidak besar untuk katakanlah untuk Indonesia kita. Kenapa? Karena tidak mungkin Amerika berhenti beli baju, tidak mungkin berhenti beli sabun, tidak mungkin berhenti beli sawit, tidak mungkin berhenti beli sepatu. Tidak mungkin berhenti beli spare part. Tidak besar. Karena orang Amerika Serikat nggak mungkin jalan-jalan ke mall bugil. Kata dia, tetap perlu baju. Iya sih, benar juga. Pinter juga nih orang. Nggak mungkin dia berhenti beli spare part. Nggak mungkin berhenti beli sepatu. Guys. Negara yang bisa bikin baju itu bukan cuma Indonesia. Negara yang bisa bikin sepatu itu bukan cuma Indonesia. Masih ada Bangladesh, masih ada India, buruh lebih murah dari kita. Masih ada Meksiko, masih ada Ekuador, masih ada negara-negara Amerika Latin yang bisa lakukan hal yang sama, memproduksi barang-barang kualitas rendah, low value goods. Jadi apakah nggak masalah dengan itu semua? Apalagi beliau bilang, oh iya dampaknya ke Amerika cuma sekian %. Aduh, gua sih sangat sedih sekali. Ya memang betul orang Amerika tetap butuh baju. Emang mereka mau pesta telanjang apa? Kan enggak. Tapi ada begitu banyak negara di kolong langit ini yang bisa memproduksi barang sama triplek dengan produk Indonesia, bahkan lebih bagus. Contoh Vietnam, lu beli baju dari Thailand lebih bagus dibanding dari baju Indonesia. Harga lebih murah, baju Cina. Oh, that's the reality. Terus tadi dibilang apa, minyak sawit. Gini, ada beberapa bagian yang gue sepakat, tapi banyak yang gue gak sepakat. Khususnya gini, ini namanya pejabat ya. Gue sangat sedih ya, Indonesia ini makin banyak aja pejabat asal jeplak. Kemarin ada menteri, lu level menteri ngomong apa? Gak apa-apa preman minta THR, itu sudah budaya di Indonesia. Setan lu. Lu bikin hancur Indonesia lu. Pernyataan lu gak sadar lu itu menteri. Pernyataan lu dilihat oleh JP Morgan. Pernyataan lu dilihat sama Singapura. Bacotan lu yang gak pakai otak itu dilihat sama investor dalam dan luar negeri. Level menteri ngomong seperti itu kan bodoh. Niat lu apa? Hancurin Indonesia niat lu itu. Belum lagi apa pejabat lain. Gak habis-habisnya negara kita diserang sama negara lain. Enggak. Sama pejabat sendiri. Gila. Kita capek-capek bangun. Invest dong di Indonesia. Invest dong di ISG. Beli saham dong. Gua capek-capek edukasi orang. Lu hancurin semua. Lu yang hancurin. Parah lu memang lu. Iblis lu. Ada wakil menteri bilang kemarin apa? Orang Indonesia hilang harapan. Kabur aja dulu, kerja di luar negeri. Apa yang dia bilang? Pergi lu, jangan balik lagi. Goblok. Tolol memang lu, punya mulut gak dipakai lu. Itu kan nyawanya kita. Itu kan masa depan kita, anak muda kita. Kalau makin banyak orang Indonesia kabur ke luar negeri, ya suka gak suka brain drain. Habis. Terus gimana negara kita bisa maju kalau semua orang muda kita, produktif kita, orang-orang yang punya pikiran pekerja di luar negeri, itu orang-orang maju loh. Udah jelas, punya fighting spirit.
Mereka bisa kerja di luar negeri, it's a good thing. Memang gue setuju itu, it's a good thing. Tapi disuruh jangan balik lagi, kan lu goblok. Kalau satu orang bisa bawa pulang $1.000 setiap bulan, kerja di Jepang, kerja di Australia, kerja di Amerika, $1.000 balik lagi ke sini, dia kan pasti bangun rumah di Wonosobo, bangun rumah di Purworejo, buka warung, buka lapangan kerja. Kalau ada 1 juta orang kali $1.000, itu $1 billion, bro. Kalau ada 10 juta orang kerja di luar negeri, bawa $1.000 aja pulang, gak usah lebih banyak-banyak. Itu udah $10 billion. Itu udah ratusan triliun. Kali 1 tahun itu ribuan triliun. Mereka bisa bayar utang negara, lo aja gak bisa. Lu sibuk rampok lu, memang lu. Masa level pejabat begitu ngomong? Dan bukan cuma sampai situ, guys. Gila ya, nasib banget jadi rakyat di negara ini ya. Kita sibuk-sibuk bilang lu harus lawan, siap-siap Donald Trump, siap-siap George Soros mau nyerang, siap-siap market crash di depan. Mereka malah sibuk ngancurin negara ini. Lama-lama gue pikir ya, kita sibuk-sibuk bilang lu hati-hati ya hadapin George Soros ya. Jangan-jangan mereka ini karyawan George Soros juga ujung-ujungnya. Jadi kuda Troya di pemerintahan Prabowo yang sifatnya bikin bom waktu di dalam menghancurkan kredibilitas Prabowo itu sendiri. Kok bisa-bisanya level pejabat tinggi bacotnya itu ngasal gak ada otak. Lu bener lu, sadis lu. Yang lebih ngeri lagi apa? Kita punya penasehat negara ini, katanya punya penasehat di bidang ekonomi. Kemarin menjebak habis-habisan si Prabowo ketika gue bilang gini, memang BRICS itu boleh sebagai perlawanan terhadap US dollar, lu boleh join atau apa, tapi lakukan dengan hati-hati, siapin pelurunya, lakukan dengan bijaksana. Ini ngasal, Prabowo dijebak, belum ada 1 bulan jadi presiden, tanda tangan masuk BRICS. Terus apa dikasih minta pendapat? Mantan menteri. Bukan main, it's okay, nggak apa-apa. Pemerintah sudah setuju, Amerika sudah setuju, Amerika setuju aja, tenang-tenang aja. Hari ini kita dibombardir, ini masih bentuk tarif, dan akan ada serangan yang lebih ngeri daripada tarif. Ada kedaulatan negara, tapi ya udahlah, itulah nasib kita ya. Lu mungkin gak setuju, dan banyak orang yang bilang gak mungkin lah Indonesia itu gak butuh Amerika. Banyak lu kena makan tipu-tipu seperti itu, yakin gue. Jadi kalau gitu yang bener yang gimana bang? Gimana harusnya reaksi pejabat kita? Ini gue kasih contoh ya, salah satu negara kecil loh, dia kena tarif Donald Trump berapa? Cuma 10%. Namanya Singapura. Begitu dikenakan tarif sama Donald Trump, apa? Perdana Menterinya maju loh, orang Zong, menenangkan rakyatnya, memberikan pernyataan yang sangat luar biasa. Dan gak tipu-tipu, gak downplaying. Dia langsung bilang ini keadaan darurat, ini berbahaya, brace yourself, siap-siap. Ini perang dagang yang bahkan bisa menjurus ke perang dunia. Singapura saja sudah aware, ini sangat berbahaya. Pejabat Indonesia plongo. Ini apa ya? Besok kawin sama siapa ya enaknya ya? Yang bener mana nih? Gimana nih pejabat kita nih? Gak ada yang punya otak. Yuk coba kita lihat, gimana sih responnya Perdana Menteri Singapura dalam menghadapi pernyataan Donald Trump. Hanya dalam hitungan jam dia langsung bikin pernyataan. My fellow Singaporeans, I've said before that the world is changing in ways that will disadvantage small open economies like Singapore. Gua pas dulu. Lu lihat gak dia buka dengan apa? My fellow Singaporeans. Lu lihat gak kata-kata seorang pemimpin? Dia tidak merasa rakyatnya itu budak, anjing-anjing yang harus diperas oleh negara, ditipu-tipu, dibodoh-bodoh negara. No, my fellow Singaporeans. Fellow itu bukan rakyat jelata, orang korban buat gue tipu-tipu. No, dia adalah rekan gue. Dia adalah sesama rakyat Singapura. Gue juga rakyat Singapura. Gue bukan pejabat. Gue bukan dewa hidup di langit seperti pejabat Indonesia hidup di langit gak pernah injak kaki di bumi. No, lu dan gue sama lo, my fellow Singaporeans. Saudaraku orang Singapura. Some had previously questioned this assessment, but the recent Liberation Day announcement by the US leaves no room for doubt. Gue ulangin. Donald Trump bilang ini adalah hari kebebasan, hari kemerdekaan, Liberation Day. Karena di hari dia menyatakan perang tarif itu adalah hari di mana Amerika Serikat bebas dari penjajahan negara-negara yang sibuk mengeksploitasi market Amerika Serikat. Jadi istilahnya adalah Liberation Day, hari pembebasan. Nah, di sini apa yang mau dibilang sama Perdana Menteri Singapura ini? Kodenya adalah leaves no room for doubt. Berarti tidak diragukan lagi. Lu gak usah ngadi-ngadi, makanya lu pejabat di Indonesia bilang ini tenang, ini biasa aja, it's business as usual, don't worry. No, leave no room for doubt.